Selamat sore pemirsa, kabar Merah Putih kembali hadir menjumpai Anda tentunya dengan sejumlah kabar penting dan menarik mengenai aktivitas Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Saya Prita Zega akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dan pemirsa inilah program Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hari ini mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk melaporkan langsung tudingan ijazah palsu yang belakangan disuarakan oleh sejumlah pihak. Jokowi tiba di Polda Metro Jaya dengan mengenakan batik sekitar pukul 9:50 waktu Indonesia bagian Barat. Jokowi tampak didampingi oleh sejumlah kuasa hukum dan langsung masuk ke gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya. Di dalam gedung SPKT, Jokowi pun langsung mendaftarkan laporannya di loket pelayanan. Jokowi dilayani 2 petugas di dalam loket pelayanan sambil menyerahkan sejumlah berkas yang diperlukan untuk pelaporan. Kedua petugas tampak memeriksa dengan teliti berkas pelaporan yang dibawa oleh Jokowi dan kuasa hukumnya. Usai mendaftarkan laporannya ke Polda Metro Jaya, Jokowi kemudian meninggalkan gedung SPKT. Kepada wartawan, Jokowi mengatakan bahwa dirinya perlu melaporkan kasus tuduhan ijazah palsu ini ke ranah hukum agar persoalan ini bisa menemukan titik terang. Namun Jokowi tak menyebutkan siapa-siapa saja pihak yang dilaporkan dalam permasalahan ini. Sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Siapa saja yang dilaporkan? Apakah sama dengan nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya. Ya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor? Ya, dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik, sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Sementara kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, tidak menyebut nama terlapor, namun hanya memberikan inisial dari para terlapor. Beberapa pihak, ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Nah, tapi kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik, dan penyelidik mungkin masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkannya kepada pihak polisian yang untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya. Polemik soal keaslian ijazah Jokowi masih belum menemukan titik akhir. Sidang perdana kasus ini pun telah dimulai di Pengadilan Negeri Solo pada 24 April 2025 lalu. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kuasa hukum nih, masih kuasa hukum. Masih kuasa hukum ya. Pemirsa, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Gibran mencapai 76%. Namun dari jajak pendapat tersebut, masyarakat menyoroti perilaku para menteri yang berdampak pada kinerja pemerintahan. Sebanyak 76,5 responden jajak pendapat yang dilakukan Rumah Politik Indonesia menyatakan puas terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Sedangkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan juga berada di angka yang cukup tinggi. Sementara untuk pandangan publik terhadap kinerja Wapres Gibran, mayoritas publik puas. Sebanyak 79,8% responden mengaku puas. Rumah Politik Indonesia menyebutkan perlu ada evaluasi terhadap jajaran menteri kabinet
agar roda pemerintahan berjalan kompak dan tidak mengganggu stabilitas politik. Dari 30 provinsi dan ada 1.310 responden, sebenarnya kalau tingkat kepuasannya puas terhadap pemerintahnya Pak Prabowo, termasuk juga terkait dengan sosok Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran. Termasuk dari berbagai bidang, kan ada 7 bidang itu kita survei, termasuk bidang pendidikan, ekonomi, hukum, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan juga politik dan stabilitas nasional. Itu rata-rata cukup memuaskan 6 bulan pemerintahnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya pemirsa, Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mendatangi Istana Negara memenuhi undangan makan siang bersama Presiden Prabowo Subianto. Ahmad Muzani menyebut diundang Prabowo bersama Ketua DPR Sufmi Dasko, Mensesnek Prasetyo Hadi dan Seskap Teddy Indrawijaya. Dalam makan siang tersebut, Ahmad Muzani menyebut membahas sejumlah isu, salah satunya soal evaluasi direksi BUMN yang disampaikan Presiden Prabowo saat memberi arahan di Danantara. Sedikit memang tentang beberapa kinerja Badan Usaha Negara, beliau berharap bisa menjadi sebuah unit usaha negara yang memiliki kekuatan yang cukup tangguh karena di satu sisi penyertaan modal dari negara cukup signifikan nilainya, tapi di sisi lain yang diharapkan masyarakat dari kinerja para penyelenggara di Badan Usaha milik negara, termasuk yang bergabung dalam Danantara itu bisa memberi andil yang besar bagi perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan kepada Presiden bahwa stok beras nasional saat ini mencapai 3,4 juta ton atau yang tertinggi dalam 23 tahun terakhir. Dalam waktu dekat, stok beras diperkirakan menembus 4 juta ton. Saat ini stok kita hampir 3,4 juta ton. Malam itu diperkirakan sudah mencapai 3,4 juta ton. Dan kalau ini tidak ada kendala ke depan, 20 hari paling lambat itu mencapai 4 juta ton stok kita. Sekarang ini 3,4 juta ton, ini tertinggi selama stok kita selama 23 tahun. Dan kita akan menuju ke Istana Negara, ada Ikra Anggana. Halo, selamat sore Ikra. Apa informasi terkini dari Istana yang bisa Anda sampaikan sore hari ini? Silakan. Ya, selamat sore Prita dan juga pemirsa. Hari ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menggelar rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Memang rapat terbatas ini dibagi beberapa seksi seperti itu. Tadi di agenda yang pertama sekitar pukul 12 ini Presiden memanggil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan juga jajaran menteri lainnya untuk menghadap melaporkan terkait dengan stok pangan yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian pada bulan ini. Dan tadi disampaikan juga oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyampaikan bahwa stok pangan Indonesia ini melimpah. Untuk beras medium ini 3,4 juta ton baru sampai bulan April, di mana rata-rata dalam per tahun ini stok beras ini hanya mencapai 1,2 juta ton saja, dan masih di bulan April ini sudah menyentuh angka 3,4 juta ton, dan dalam beberapa bulan ke depan ini Amran juga menyampaikan akan menyentuh angka 4 juta ton. Dan tadi juga Presiden Prabowo Subianto juga sempat melangsungkan pertemuan dengan Duta Besar India di Istana Negara Jakarta. Tadi sempat membahas sejumlah perdagangan, isu investasi terkait dengan Danantara, dan juga nampaknya tadi rapat juga dihadiri juga bersama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di dalam Istana Negara Jakarta. Tadi juga sempat ada penegasan dari Duta Besar India. Presiden Prabowo Subianto turut menyampaikan belasungkawa terkait dengan tragedi yang terjadi di India, di Kashmir. Sebanyak 26 masyarakat ataupun jiwa meninggal dunia di sana, dan itu ditegaskan kembali adalah bukan konflik mengenai agama, namun di sana itu adalah konflik terkait dengan aksi terorisme di sana. Dan tadi seusai ratas bersama dengan Dubes India dan juga Menteri Pertanian, kami melihat akan dilanjutkan ratas bersama dengan
pengurus purnawirawan Angkatan Darat yang sudah hadir ke Istana Negara Jakarta, sekitar 8 lebih anggota dan juga kepala dari purnawirawan Angkatan Darat ini masuk ke dalam Istana Negara. Namun kami tadi sempat bertanya terkait agenda apa yang dilangsungkan PPAD ini bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Dikonfirmasi melalui Kepala Staf KSP Kepresidenan AM Putranto, merupakan agenda halal bihalal saja bersama dengan sejumlah pengurus PPAD. Dan tadi juga sempat usai dari PPAD masuk, ini nampaknya juga Istana masih terus menggelar rapat terbatas. Sejumlah menteri dipanggil seperti Menteri Sosial Gus Ipul, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan kami menyerap informasi ada Wapres Gibran Rakabuming Raka, Mensesnek juga di dalam. Ini akan membahas terkait dengan sekolah rakyat yang akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tadi disampaikan oleh Gus Ipul bahwa progres sekolah rakyat ini akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Hingga kini sudah ada 53 sekolah rakyat yang sudah siap, namun kedepannya akan terus bertambah, di mana hingga 100 diantaranya ini sekolah rakyat yang akan dibiayai oleh APBN, dan 100 diantaranya ini akan dibantu oleh dukungan sokongan dana dari pihak swasta. Dan terkait dengan hal tersebut juga tadi sempat disampaikan kepala dari sekolah rakyat ini adalah ASN, dan nanti juga program ini akan turut membuka lapangan kerja bagi masyarakat di daerah ataupun di tanah air. Untuk sementara demikian, Prita, saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Ikra Anggana mengabarkan langsung dari Istana Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Merah Putih. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Pemirsa, PT Pertamina Bina Medica IHC Indonesia Healthcare Corporation merupakan holding rumah sakit BUMN dengan jaringan mencakup hampir seluruh Indonesia. Memiliki 38 rumah sakit dengan 68 klinik serta 15.000 lebih tenaga medis. Nah, saat ini bersama saya telah hadir di studio bersama dengan Dr. Lia Partakusuma selaku Direktur Medis Indonesia Healthcare Corporation. Selamat sore Ibu, gimana kabarnya sore hari ini? Selamat sore, ya. Tadi juga sehat. Alhamdulillah. Tadi juga ada kunjungan ke ya, betul. Di TV One, Studio TV One. Tadi bagaimana Ibu kesan-kesannya telah berkunjung di TV One? Ya, syukur dan terima kasih ya karena saya sudah diberikan kesempatan. Jadi kami kebetulan dengan rombongan melihat kegiatan-kegiatan di sini, dan yang paling menarik adalah kami berdiskusi bagaimana kita bicarakan seharusnya masyarakat Indonesia itu di pelayanan kesehatan itu seperti apa. Itu sangat menarik buat sangat kami. menarik ya, tadi diskusi ya. Iya, Ibu, ini kan mengenai nih, mungkin bisa dijelaskan pelayanan medis yang disediakan oleh Indonesia Healthcare Corporation apa saja sih Bu untuk Indonesia? Iya, jadi kami dari Indonesia Healthcare Corporation yang juga ini kita sebut, yang awalnya kita sebut sebagai Pertamedica IHC, itu adalah sebuah holding rumah sakit di Indonesia, BUMN, dan pada saat ini memang kami melakukan berbagai pelayanan kesehatan. Kami punya visi bahwa kami ingin membantu masyarakat Indonesia untuk membuat pertahanan kesehatan yang baik, dan kita juga ingin standarisasi secara korporatisasi. Jadi kami berharap bahwa mutu pelayanan kesehatan harus ditingkatkan. Begitu. Oke. Anda kembali di Kabar Merah Putih, pemirsa, masih bersama saya. Di samping saya ada Dr. Lia. Dr. Lia, melanjutkan tadi perbincangan kita. Ini kan kalau kita lihat fenomena di Indonesia, kalau mereka berobat nih Dok, ini rata-rata ataupun kebanyakan juga mereka pergi ke luar negeri. Nah, dari seorang dokter mungkin, ini pertimbangannya apa, mengapa kemudian mereka memilih untuk ke luar negeri berobat daripada di Indonesia sendiri? Pertimbangan dari dokter seperti apa? Ya, memang kalau kita tahu dari tahun-tahun yang lalu banyak pasien-pasien Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pengobatan ya. Nah, kemungkinan besar apakah mereka ingin mendapatkan pelayanan yang berstandar internasional, mungkin yang lebih tinggi daripada di Indonesia, atau ingin mendapatkan pengobatan dengan obat-obatan yang mungkin belum ada di Indonesia, atau juga ingin dengan alat-alat yang lebih canggih, atau bahkan pelayanan yang terintegrasi, yang lebih baik, mungkin mereka dapatkan di luar tetapi belum didapatkan di beberapa rumah sakit di kita. Jadi memang banyak hal, dan ya memang kami merasa bahwa tentu Indonesia yang harus bebenah bagaimana caranya agar
mereka bisa mendapatkan pelayanan yang diinginkan tetapi di dalam negeri sendiri. Oke. Nah, seperti yang dokter bilang, Indonesia harus mulai berbenah. Nah, ini kan banyak rumah sakit yang mulai dibangun dengan skala internasional ya. Bagaimana dengan IHC melihat hal ini? Ya, jadi Indonesia Healthcare Corporation ini adalah holding BUMN yang kami ditugasi oleh negara untuk membangun sebuah rumah sakit internasional yang kebetulan letaknya adalah di kawasan ekonomi khusus di Bali, di Sanur. Jadi alhamdulillah pada bulan April kemarin ini kami soft launching dengan memulai beberapa pelayanan yang mudah-mudahan bisa berlangsung baik sampai ke depan, dan cukup banyak dokter-dokter yang ada di rumah sakit tersebut, dari mulai orang Indonesia, kemudian juga ada beberapa teman-teman dari luar yang alhamdulillah mereka bisa bergabung bersama kami untuk melayani pasien-pasien Indonesia yang membutuhkan terapi-terapi khusus yang belum ada di Indonesia sebelumnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dok, ini apa saja sih keunggulan mungkin nantinya di Bali International Hospital ini? Ya, jadi di Bali International Hospital ini kami mengusung unggulan atau Center of Excellence yang kami sebut KONGO. Jadi KONGO itu adalah kardiologi, penyakit jantung, onkologi adalah penyakit kanker, kemudian juga gastroenterologi, neurologi adalah penyakit saraf, neurologi, kemudian gastroenterologi adalah penyakit saluran cerna, dan ortopedi, tulang. Jadi itu sementara yang kami usung sebagai Center of Excellence atau pelayanan khusus yang kita siapkan di Bali International Hospital. Nah, dok, melanjutkan fenomena tadi nih dok, ini juga sebenarnya beberapa masyarakat memilih ke luar negeri karena mungkin di Indonesia ini bisa terbilang mahal nih dok. Nah, itu gimana nih dok? Ya, jadi kalau tentang biaya tentu kita harus mengikuti kebijakan pemerintah. Kita juga harus mencoba mencari terobosan, yaitu ya tentu dengan adanya efisiensi, dengan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tidak harus obat itu banyak jumlahnya, kita harus mengikuti terapi rasional, dan juga salah satunya karena kami ada di kawasan ekonomi khusus, nah diharapkan kita bisa juga lebih menekan biaya-biaya yang dibutuhkan. Jadi ya mudah-mudahan ya walaupun ini sedang berjalan, kita berharap bahwa ada suatu bantuan dari pemerintah yang bisa menekan harga-harga pelayanan kesehatan di sana nantinya. Oke, nah nanti di Bali International Hospital ini, apakah biayanya juga sama? Ini kan kalau kita lihat skala internasional, apakah juga sama dengan biaya kalau misalkan orang Indonesia pergi ke luar negeri atau seperti apa, dok? Ya minimal mengurangi biaya untuk transportasi ke luar negeri, kemudian juga di sini tentunya keluarga juga bisa menemani. Yang biaya-biaya yang lain tuh antara lain kita berusaha untuk karena kita ini kan konsolidasi dari sebuah korporasi, ya kita harapkan harga obat juga bisa lebih rendah karena kami punya jejaring yang cukup banyak. Nah mudah-mudahan dengan hal-hal tersebut tidak membuat biaya yang biasanya untuk luar negeri itu menjadi lebih tinggi. Menjadi kita bisa membantu agar pasien-pasien kita ya berobat di suatu kualitas yang baik dengan standar internasional, tetapi biayanya tidak berlebihan seperti itu. Artinya sejauh ini untuk Bali International Hospital ini kerjasama dengan siapa saja dok sejauh ini? Insurannya cukup banyak yang bekerja sama, jadi artinya baik itu dalam negeri maupun luar negeri mereka sudah memperkenalkan kita juga, dan bahkan sebagai tempat wisata ya wisata kesehatan yang kita tahu ini sudah banyak pihak-pihak yang mencari informasi tentang kami, karena kami juga bekerja sama ini dengan HIN ya, dengan kawasan KEK. Nah ini banyak sekali informasi dalam minggu ini tuh tinggi sekali. Kami mendapatkan pertanyaan-pertanyaan apa saja layanannya dari orang-orang luar negeri dan juga dari orang Indonesia yang biasa ke luar negeri. Ya karena ini baru berjalan 2 minggu, ya kita berharap dan mohon doanya mudah-mudahan Bali International Hospital ini bisa memberikan pelayanan seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Amin. Nah terakhir nih Bu, mungkin apa rencana dari IHC ke depannya, mungkin dalam waktu dekat dan juga dalam jangka panjang begitu, dan juga harapan dari IHC seperti apa? Ya, jadi kami IHC ini berharap menjadi salah satu ekosistem kesehatan yang bermutu baik sehingga bisa juga membanggakan Indonesia, dan juga kita bisa membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan-pelayanan yang sophisticated. Jadi memang kita agak banyak membawa tenaga-tenaga profesional dari tempat lain ataupun dari orang Indonesia yang tadinya lama di luar, dia sudah berpraktek, kemudian dia ingin kembali ke negaranya, itu juga kita banyak juga bekerja sama dengan mereka. Jadi intinya IHC ingin memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat Indonesia, tapi berusaha untuk bisa
seimbang dengan pelayanan-pelayanan kesehatan di luar negeri. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Lia selaku Direktur Medis Indonesia Healthcare Corporation. Terima kasih atas informasinya, pastinya informasi yang tadi kita sampaikan pemirsa bisa bermanfaat untuk Anda. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kabar Merah Putih. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Pemirsa, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka berkomitmen akan membantu para pelaku UMKM di Sulawesi Tenggara agar produk mereka bisa tembus pasar nasional. Hal itu dikatakan saat menghadiri pameran Harmonis Sultra dalam rangkaian hari ulang tahun ke-61 Sulawesi Tenggara. Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangeruka, mengunjungi stand pameran dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Sulawesi Tenggara ke-61 di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dalam pameran bertajuk Harmonis Sultra ini, para pelaku UMKM menyajikan beberapa produk unggulan mereka, mulai dari kerajinan tangan, tenun, aneka cemilan, hingga oleh-oleh atau souvenir khas Sulawesi Tenggara. Produk-produk ini dibuat secara manual oleh komunitas ibu-ibu, hingga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Lewat tangan-tangan terampil para pelaku seni, tenunan khas daerah begitu mempesona dengan ragam corak yang menggambarkan budaya masing-masing daerah. Melihat potensi yang ada, Gubernur Sulawesi Tenggara berjanji pihaknya akan membantu para UMKM ini agar produknya bisa tembus pasar nasional. Selain itu, Andi Sumangeruka melihat berbagai produk UMKM. Diketahui Sulawesi Tenggara memiliki 17 kota kabupaten yang semuanya berpotensi dapat memproduksi kerajinan tangan, tenun, dan makanan khas. Diharapkan dengan produk unggulan UMKM yang dimiliki ini bisa menjadi penopang ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Sulawesi Tenggara. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam peringatan Hari Buruh Sedunia Kamis 1 Mei besok. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hari ini. Menurut Prasetyo, Presiden direncanakan akan berpidato di hadapan ribuan buruh. Sudah melapor kepada Bapak Presiden dan sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Bang Said Iqbal bahwa Bapak Presiden langsung merespon dengan insya Allah beliau akan hadir besok di acara peringatan Hari Buruh Internasional. Akan berpidato juga ya rencananya besok, Mas? Ya pasti lah, diminta. Akan didampingi dengan Wapres juga nggak? Kami cek dulu ya jadwal masing-masing. Tapi yang jelas terkonfirmasi hadir ya besok. Insya Allah. Karena bagi Pak Prabowo tadi saya sudah sampaikan bahwa pilar ekonomi kita salah satunya adalah teman-teman buruh. Kita harus bekerja sama semua antara pemerintah, sektor usaha, sektor swasta, sektor industri dengan teman-teman pekerja. Kita harus bersatu padu, maju bersama-sama, sejahtera bersama-sama, cari untung bersama-sama. Jangan ada yang salah satu pihak lebih daripada yang lain, tentunya tetap dengan kerangka-kerangka dan mekanisme-mekanisme yang berlaku dan kita bisa diskusikan semua kalau memang ada hal-hal yang sekiranya belum pas. Pemirsa, mengantisipasi kemacetan pada peringatan Hari Buruh esok akan ada penyesuaian pola operasi untuk kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Untuk menghindari kemacetan karena aksi akan berpusat di kawasan Silang Monas, PT KAI Daob 1 Jakarta menyesuaikan pola operasi untuk sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Ada 39 KA keberangkatan Stasiun Gambir dan Pasar Senen yang sebelumnya tidak berhenti di Stasiun Jatinegara.
Pada hari buruh besok, kereta akan berhenti di stasiun Jatinegara guna melayani naik penumpang. Langkah ini bertujuan agar calon penumpang memiliki alternatif naik dari stasiun Jatinegara dan dapat menghindari keterlambatan karena adanya kemacetan lalu lintas di sekitar kawasan Gambir dan Pasar Senen. Pemirsa, kawasan industri dan pergudangan di Provinsi Banten menjadi fokus untuk penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan hasil daerah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Banten Andra Soni saat menghadiri acara silaturahmi dengan pelaku UMKM di kawasan industri Laksana Business Park Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Gubernur Banten Andra Soni menghadiri silaturahmi pelaku UMKM di kawasan industri Laksana Business Park Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Dalam acara tersebut, Andra mengatakan keberadaan kawasan industri dan pergudangan menjadi fokus untuk penyerapan tenaga kerja. Selain itu, keberadaan kawasan industri dan pergudangan diharapkan meningkatkan pendapatan asli daerah dan menjadi investasi terbesar. Provinsi Banten berada di tempat kelima dalam realisasi investasi. Saat ini, Banten mendapat target semakin tinggi, lebih dari 100,9 triliun rupiah. Dan harapan kita tentu dengan berkembangnya investasi, penyerapan tenaga kerja lokal juga meningkat sehingga tingkat pengangguran menurun dan tentu ujungnya adalah tingkat kemiskinan menurun dan kesejahteraan masyarakat Banten dapat semakin baik. Sementara Bupati Tangerang Mesa Rasid mengatakan aktivitas ekonomi harus tetap berjalan. Yang terpenting adalah keberadaan kawasan industri dan pergudangan dapat membuka lapangan pekerjaan. Intinya tadi sudah dijelaskan bahwa putaran ekonomi harus tetap berjalan di wilayah kabupaten. Beliau sudah mengatakan seperti itu. Tapi yang lebih terpenting tadi beliau menyampaikan membuka lapangan pekerjaan. Jadi membuka lapangan pekerjaan ini supaya masyarakat bisa diwadahi di setiap ada aktivitas usaha di wilayah Kabupaten Tangerang sehingga tadi menurunnya jumlah pengangguran sekaligus juga mereka supaya meningkat kesejahteraan. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, Wali Kota Jakarta Selatan bersama para ASN menggunakan transportasi umum pada hari Rabu sesuai instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 6 tahun 2025. Aktivitas ini untuk mendukung kebijakan pengurangan polusi dan mengurangi kemacetan serta pembangunan berkelanjutan. Menjalankan instruksi Gubernur Jakarta nomor 6 tahun 2025 yaitu mewajibkan seluruh ASN setiap hari Rabu menggunakan transportasi umum, Wali Kota Jakarta Selatan nampak berjalan kaki dari rumah dinas menuju halte bus Transjakarta. Lalu, Wali Kota dan para ASN juga ikut menggunakan bus Transjakarta menuju kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Program ini dinilai memberikan dampak positif, mulai dari mengurai kemacetan, menekan polusi udara, hingga menjaga kesehatan tubuh. Hari ini pertama kita menjalankan instruksi Gubernur nomor 6 tahun 2025 bagi ASN dan non-ASN Pemda DKI Jakarta untuk menggunakan fasilitas kendaraan umum berbasis massal. Dan alhamdulillah tadi saya mengawali dari rumah dinas jalan kaki sampai halte Tirta Yasa, kemudian naik busway menuju ke Blok M. Harusnya bisa langsung, tapi tadi karena pertama salah. Naiknya ke Kejaksaan, jadi 3 kali, harusnya 2 kali, 3 kali. Jadi kurang lebih tempuh setengah jam kurang lah sampai kantor Wali Kota. Dan alhamdulillah pengalaman mungkin bagi saya maupun bagi yang pegawai lainnya tadi penuh di ini, pegawai Pemda semuanya rata-rata. Saya dari rumah nggak bisa sekali, jadi 2 kali. Yang pertama naik 17, kemudian ke Ragunan naik Transjakarta sampai di sini. Akhirnya sampai kantor Pak ya? Sampai kantor juga. Ini himbauan Gubernur seperti apa Pak untuk menjalankan ASN ini Pak? Sebagai ini ASN? Program pemerintah, bagus. Yang pertama mengurangi polusi udara. Yang kedua memang Transjakarta itu kan program pemerintah juga. Kita naik angkutan itu lebih bagus sebenarnya. Program naik transportasi umum untuk mendukung kebijakan pengurangan polusi dan mengurangi kemacetan serta pembangunan berkelanjutan. Namun dalam kebijakan ini ada pengecualian bagi ASN yang dalam kondisi sakit,
wanita hamil, disabilitas, dan petugas lapangan yang membutuhkan mobilitas tertentu. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, mulai hari ini seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jakarta wajib menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Aturan ini berlaku tanpa terkecuali termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pramono Anung meninggalkan kendaraan dinasnya dan beralih naik Transjakarta untuk memulai aktivitasnya. Pramono Anung naik Transjakarta dari halte Taman Suropati Jakarta dan turun di halte Matraman karena ada kegiatan di Hotel Balairung Matraman, Jakarta Timur. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong budaya penggunaan transportasi umum serta mengurangi kemacetan dan polusi sesuai dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 6 tahun 2025. Hari ini adalah instruksi gubernur untuk semua ASN yang jumlahnya 65.000. ASN ini jumlahnya 65.000, 45.000 ASN, sisanya adalah P3K, mereka semua diwajibkan untuk naik transportasi publik karena tidak lagi disiapkan sarana transportasi oleh pemerintah Jakarta. Dan saya melihat dari pagi banyak banget yang kemudian nge-tag saya di IG saya, di TikTok, di X, yang rata-rata mereka menyambut dengan antusiasme yang tinggi. Dan setiap hari Rabu pemerintah Jakarta tidak lagi menyiapkan bus atau sarana apapun untuk membuat mereka mau untuk menaiki transportasi publik. Kenapa ini kami lakukan? Saya tahu bahwa ini akan mengurangi kemacetan, polusi juga pasti turun karena aktivitas 65.000 orang setiap Rabu itu dampaknya besar. Jadi kalau mereka nggak patuh, pasti mereka akan kesulitan sendiri. Kenapa kesulitan? Karena kami tidak menyiapkan transportasi umum buat mereka. Sehingga kemudian di kantor saya juga minta kepada Satpol PP untuk ngontrol siapa yang naik kendaraan pribadi. Jadi saya biasa bekerja berlapis-lapis, saya tahu itu. Sampai saya bilang, dan parkirnya kan kita tidak siapkan di kantor. Kalau dia naik kendaraan pribadi pasti ketahuan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung bakal meluncurkan 6 jalur atau trek baru Transjakarta pada September atau Agustus. Hal tersebut dilakukan lantaran warga di daerah penyangga Jakarta sangat membutuhkan transportasi yang lebih baik. Pemerintah Provinsi Jakarta akan menambah 6 jalur atau trek baru Transjakarta. Hal tersebut akan direalisasikan sekitar September atau Agustus tahun ini. Hal itu diungkapkan Gubernur Jakarta Pramono Anung usai menghadiri acara pengukuhan petugas ibadah haji di Balai Kota Jakarta Pusat. Menurutnya warga wilayah daerah penyangga Jakarta sangat membutuhkan transportasi yang lebih baik. Selain itu, Pramono menambahkan pembukaan 6 jalur atau trek baru ini bakal dibuka lantaran pada uji coba jalur Alam Sutra Blok M Transjakarta mendapatkan antusias yang sangat tinggi oleh masyarakat pengguna jasa transportasi umum. Jadi sampai hari ini hal yang berkaitan dengan usulan Transjakarta belum diusulkan, masih dalam bentuk kajian. Tetapi yang jelas rute yang baru kemarin kita buka dari Alam Sutra ke Blok M mendapatkan sambutan yang begitu luar biasa dari publik. Artinya memang Jakarta dan saben area daerah penyangganya ini memerlukan sarana transportasi yang lebih baik. Dan untuk itu saya sudah memutuskan sebelum bulan mudah-mudahan September atau Agustus 6 trayek baru akan kita luncurkan, termasuk trayek-trayek padat yang tertutup misalnya. Dari 6 trek baru tersebut, salah satunya adalah trek Peak Blok M, sehingga warga dari Jakarta atau luar Jakarta bisa menikmati liburan ke wilayah Peak tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadir dengan berbagai informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kabar Merah Putih. Kabar Merah Putih kembali untuk Anda. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan perkembangan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025 terutama dari sisi penerimaan negara.
Menurut Sri Mulyani, total penerimaan pajak dan bea cukai tembus hingga 400,1 triliun rupiah pada akhir Maret 2025 atau naik hampir 200 triliun rupiah dari posisi Februari sebesar 240,4 triliun rupiah. Februari 316,9 triliun. Jadi dalam waktu 1 bulan Maret saja pendapatan negara mengalami kenaikan 200 triliun rupiah sendiri. Januari, Februari 316, itu berarti rata-rata mungkin di bawah 150-150-an. Untuk Maret saja terjadi kenaikan pendapatan negara 200 triliun sendiri. Ini terlihat di pajak 187 naik ke 322,6. Nanti disampaikan oleh Pak Anggito lebih detail. Kenaikan positif yang menggambarkan bahwa tren yang selama ini menimbulkan cukup perhatian dari media, dari pengamat, dari para investor mengenai penerimaan pajak kita yang mengalami tekanan di Januari-Februari sudah mulai menunjukkan suatu pemulihan yang cukup meyakinkan. Jadi ini hal yang positif yang kita harapkan nanti akan kami laporkan pada bulan-bulan selanjutnya. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hari ini mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk melaporkan langsung tudingan ijazah palsu yang belakangan disorakan oleh sejumlah pihak. Jokowi tiba di Polda Metro Jaya dengan mengenakan batik sekitar pukul 9:50 waktu Indonesia bagian Barat. Jokowi tampak didampingi oleh sejumlah kuasa hukum dan langsung masuk ke gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya. Di dalam gedung SPKT, Jokowi pun langsung mendaftarkan laporannya di loket pelayanan. Jokowi dilayani 2 petugas di dalam loket pelayanan sambil menyerahkan sejumlah berkas yang diperlukan untuk pelaporan. Kedua petugas tampak memeriksa dengan teliti berkas pelaporan yang dibawa oleh Jokowi dan kuasa hukumnya. Usai mendaftarkan laporannya ke Polda Metro Jaya, Jokowi kemudian meninggalkan gedung SPKT. Kepada wartawan, Jokowi mengatakan bahwa dirinya perlu melaporkan kasus tuduhan ijazah palsu ini ke ranah hukum agar persoalan ini bisa menemukan titik terang. Namun Jokowi tak menyebutkan siapa-siapa saja pihak yang dilaporkan dalam permasalahan ini. Sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Siapa saja yang dilaporkan? Apakah sama dengan nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya. Ya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor? Ya, dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik, sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Sementara kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, tidak menyebut nama terlapor, namun hanya memberikan inisial dari para terlapor. Beberapa pihak, ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Nah, tapi kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik, dan penyelidik mungkin masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkannya kepada pihak polisian yang untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya. Polemik soal keaslian ijazah Jokowi masih belum menemukan titik akhir.
Sidang perdana kasus ini pun telah dimulai di Pengadilan Negeri Solo pada 24 April 2025 lalu. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kuasa hukum nih, masih kuasa hukum. Masih kuasa hukum ya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri Jambore Penyuluh Pertanian se-Jawa Barat di Kuningan. Menko Pangan mengapresiasi para penyuluh pertanian dalam pencapaian swasembada pangan nasional. Marilah kita tundukkan yang akan kita laksanakan. Ribuan penyuluh pertanian se-Jawa Barat mengikuti Jambore Penyuluh Pertanian di Kebun Raya Kuningan pada Benghar, Pasawahan Kuningan, dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Dalam acara tersebut, Menko Pangan menyampaikan pemerintah pusat optimistis menghentikan impor beras di tahun 2026. Di akhir April 2025, produksi beras nasional telah mencapai 13,9 juta ton, sementara konsumsi mencapai 10,4 juta ton, sehingga stok beras surplus 3,5 juta ton. Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan para petani dengan menaikkan harga gabah dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 per kilonya, serta pencapaian swasembada pangan nasional. Ya, insya Allah karena kerja keras semua para petani, penyuluh, produksi kita sampai April akhir, kata Pak Mentan, dilaporkan Pak Mentan kepada kami, ya 13,9 juta sampai akhir April. Yang kita makan 10,4. Jadi sampai akhir April kita sudah lebih 3,5 juta ton. Alhamdulillah. Amin. Berarti tercukupi Terima kasih pada petani, para bupati, para penyuluh, ya, TNI, Polri yang telah bekerja keras mewujudkan cita-cita yang diminta oleh Bapak Presiden. Zulkifli Hasan mengapresiasi para penyuluh pertanian atas pencapaian stok beras nasional yang mengarah pada tren positif surplus. Dari Kuningan, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Boleh bisa? Oh yang benar, saya mau nanam ini 100 hektar. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Kabar Merah Putih sore hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang. Saya Prita Zega, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.